Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Galatia pasal 6 di ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudaraku, ini Paulus mengajar terkait masalah bagaimana kehidupan orang percaya harus lebih berhati-hati. Karena dalam kehidupan kita ini kita memiliki hukum yang tidak tertulis, yang seyogyanya kita hidup di dalam Tuhan atau tidak, hukum itu tetap berlaku. Dan hukum ini mengikat kehidupan manusia. Yang kita baca hari ini terkait masalah taburan baik dalam daging maupun taburan dalam roh. Setiap orang yang menabur, dia pasti menuai. Kalau kita menabur hidup kita dalam kedagingan, kita menuai kebinasaan dari kedagingan. Kita menabur dalam roh, kita menuai hidup yang kekal oleh roh itu. Ada hukum juga yang tidak tertulis, walaupun kita tidak di dalam Tuhan. Kalau kita menabur kebaikan, kita pasti menuai kebaikan. Walaupun kebaikan itu tidak diterima oleh orang yang kita lakukan perbuatan baik. Tetapi kebaikan yang kita lakukan pasti itu akan kembali kepada kita. Dari hal ini saudara, kita sebenarnya didorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Kita sebagai jemaat, bagaimana kita berperilaku kepada sesama jemaat. Karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kita sebagai pelayan berperilaku terhadap sesama pelayan yang lain. Kita gembala berperilaku kepada gembala yang lain atau kepada jemaat yang lain. Kita akan pasti menuai apa yang kita tabur. Ini tidak perlu hukum yang rumit. Ini mudah saudara. Karena saudara melakukan apapun, itu pasti kembali kepada saudara. Makanya kalau Tuhan berkata jangan menghakimi, kita tidak boleh menghakimi karena kita pun tidak luput dari sebuah kesalahan. Kita sangat bisa untuk melakukan kesalahan. Sangat bisa karena kodrat dosa yang melekat dalam diri kita akan sangat mudah untuk mempengaruhi kehidupan kita untuk bisa melakukan kesalahan. Sehingga kalau kita menyadari hal ini, kita akan mulai berhati-hati dan kita bisa lebih sopan, lebih santun dalam kita berperilaku. Saudara, saya menyadari begini. Dalam pelayanan yang sudah sekian lama, sebelum menjadi gembala, tentu kami terdidik untuk menjadi pelayan. Dan dalam konsep hidup menjadi seorang pelayan, banyak yang kami lihat ada kurang lebihnya pemimpin rohani atau orang tua atau gembala yang memimpin kami. Ada saat-saat tertentu mengkritik, ada saat tertentu tidak puas dan lain sebagainya. Dan kami tunjukkan dari sikap-sikap yang dapat kami peragakan setiap hari. Dan saudara tahu bahwa ketika saya menjadi gembala, apa yang saya lakukan, itu saya dapatkan itu dari orang-orang di sekitar. Apa yang saya tabur, baik itu yang jelek maupun yang baik, itu kembali saudara. Makanya saya katakan, seperti ada hukum yang tidak tertulis, bahwa semua yang kita lakukan, itu akan kembali kepada kita. Makanya di bagian lain Alkitab berkata, apapun yang kau lakukan, yang
em, apa yang kau kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuat itu bagi orang lain. Kalau kita mau dihormati, belajarlah menghormati orang. Kalau kita mau menghargai, kalau kita mau dihargai, belajarlah menghargai. Itu adalah bagian, itu adalah pengajaran Tuhan, saudara. Apalagi kita dalam mengejar keberkenanan Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita berjuang untuk hidup menjadi semakin suci, menjadi mulia di hadapan Allah, saya pikir kita harus perlu memperhatikan hal-hal sepele yang kecil ini. Bagaimana kita memandang, menghargai orang. Selanjutnya bagaimana kita mengasihi, melakukan segala pekerjaan, tugas pelayanan dengan ketulusan. Itu penting untuk dilatih. Di saat orang lihat atau tidak lihat, kita tetap melayani, kita tetap setia, kita tetap jujur dan lain sebagainya. Karena ini akan kembali, saudara, kepada kita. Semua yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Apakah dengan demikian kalau kita mulai berhati-hati, saya pikir begini, saudara. Kita akan semakin bisa memperbaiki diri hari lepas hari. Orang-orang yang memiliki kesadaran ini, dia akan semakin berbahagia. Hari lepas hari akan mengalami bahwa hidupnya penuh dengan sukacita. Lepas apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, kita semua memiliki pengalaman. Saya menyadari begini, hukum yang disebut dengan hukum tabur tuai, saudara. Saya mengerti begini. Dulu waktu maksudnya apa yang saya hidupi hari ini adalah hasil dari taburan saya di masa lalu. Dan apa yang saya lakukan hari ini adalah bagian untuk apa yang akan saya tuai di masa depan. Jadi double porsi. Jadi kita hari ini kita menuai apa yang kita tabur di masa lalu, dan kita sementara berjuang menabur untuk apa yang akan kita tuai di masa depan. Makanya kita menaburlah yang benar ketika kita mulai menyadari bahwa ini penting. Menaburlah yang baik, menaburlah yang benar. Selanjutnya hiduplah di dalam roh. Karena itu taburan kita, saudara. Lakukanlah kehendak Allah. Setialah kepada pasangan. Jujurlah dalam bersikap. Tuluslah dalam melayani. Karena semua yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Kalau orang mengkhianati kita, biarlah kita belajar untuk mengampuni. Karena memang pengkhianatan dan lain sebagainya itu tidak akan pernah selesai atau tidak pernah bergeser dari kehidupan manusia. Apalagi kita yang melayani pekerjaan Tuhan. Setiap kita yang melayani pekerjaan Tuhan harus kita ingat bahwa pengkhianatan dan fitnah itu akan selalu melekat, akan selalu mengikuti kita. Karena itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan yang akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai kita yang menjadi pengkhianat. Kita yang belajar untuk tetap tulus. Lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Kita lakukan bagian kita, saudara. Tuhan yang menilai kita. Kita menabur kebaikan, kita menabur yang terbaik dalam pelayanan. Kita percaya bahwa Tuhan yang menilai kita. Dan saudara, kita harus yakin bahwa tidak ada sesuatu yang kita lakukan tidak kembali kepada kita. Itu pasti kembali. Saudara menabur kebaikan bagi orang lain, menabur apapun, waktu, tenaga, harta saudara dalam pelayanan, itu akan kembali, saudara. Itu tidak mungkin tidak kembali. Kalau saudara menabur sebelum saudara mati, itu kembali, dan kehidupan kekal itu pun akan menjadi bagian kita semua. Jadi tidak ada yang sia-sia. Makanya orang yang hidupnya menjadi sia-sia, kalau dia tidak sadar bahwa hidupnya ini, kalau dipersembahkan bagi Allah, maka hidupnya yang sekarang itu adalah persiapan untuk kehidupan kekal. Tetapi di masa hidup kalau tidak dipersembahkan bagi Allah, itulah yang disebut dengan kesia-siaan. Kalaupun kita menikmati segala sesuatu yang begitu luar biasa karena perjuangan kita, kerja keras kita,
Ya sudah, itulah bagian kita, tapi kita tidak menikmati apa yang Allah mau sediakan bagi kita. Jadi dari perenungan ini Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan kita semua. Belajarlah terus menabur kebaikan. Taburlah kehidupan roh yang baik. Berjuang untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita tahu, semua yang kita lakukan bagi Allah tidak pernah sia-sia. Allah memperhitungkan segala sesuatu yang kita lakukan. Susah payah kita, jerih lelah kita, ketika kita berdoa, kita ngantuk, kita memaksa diri untuk mencari Tuhan, memberi waktu untuk Tuhan, itu tidak sia-sia. Allah memperhitungkan segalanya. Kalau kita ingat Allah itu adalah kasih, selanjutnya Allah itu adil. Dia kasih sempurna dalam kasihnya, dan dia adil dan sempurna dalam keadilannya. Jadi semua yang kita lakukan, Tuhan tidak pernah tidak adil. Dia adil dan dia pasti akan membalas segala perbuatan yang kita lakukan. Jangan pernah ragu, kalaupun manusia atau gembala atau siapapun tidak memperhatikan kita, jangan berkecil hati, jangan kecewa. Kalaupun ada orang-orang yang kita harapkan untuk bisa menghargai apa yang kita lakukan, kalaupun itu tidak dihargai, jangan kecewa. Karena kita memiliki Tuhan yang adil seadil-adilnya, saudara. Bahkan lebih adil daripada pengadilan manusia. Dia, Allah kita Allah yang adil. Jadi lakukanlah yang terbaik. Tuhan pasti akan menolong kita, sehingga kehidupan kita yang benar akan muncul seperti fajar. Dia akan terus bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Berjuanglah untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Tuhan itu sangat memperhatikan apa yang kita lakukan. Perjuangan kita, pengorbanan kita, itu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu cara membalas yang terbaik. Semoga Tuhan menolong kita semua. Amin.